Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menjelaskan, kanat muqaldun wa majannatun wa dzul majazi aswaqan fil jahiliyah. Muqad, majannah, dzul majaz adalah pasar-pasar di zaman jahiliyah. Cangkring, merenya Ciroyom, Caringin. Pasar di masa jahiliyah berarti tempat transaksi orang-orang kafir. Falamma kanal islamu, lalu ketika masuk Islam, ta'athamu minat tijarati fiha, mereka merasa berdosa kalau bertransaksi di sana, jual beli di sana, dagang atau beli di sana. Fa anzalallah, lalu Allah menurunkan ayat, laisa alaikum junahun ang tabtahu fadlam rabbikum, tidak ada dosa bagi kalian mencari karunia dari Rabb kalian, maksudnya dagang di sana. Bahkan ayat itu fi mawasimil haji, dalam musim-musim haji, tentunya di luar ihram ya. Jadi di musim-musim haji kan ibadah haji cuma berapa hari? 6 hari, 8, 9, 10, 11 sampai 16. Kayak yang ibadah haji sekarang kan tidak langsung datang haji pulang, nunggu giliran, nunggu cuaca ya. Nah, sambil menunggu di sana, nunggu musim haji atau sesudah musim haji, dagang boleh atau tidak, maka itu diperbolehkan. Termasuk bahkan bagi yang sudah ihram ya, tidak ada larangan untuk transaksi jual beli. Sudah ihram pun, kayak Nabi kan haji kiron. Jadi sejak di Bir Ali di Dzulhulaifah, sejak di Madinah sudah ihram dari 12 hari sebelum kedatangan ke Madinah, kan jarak perjalanannya 12 hari. Terus nanti datang ke Makkah umroh, Nabi teu tahalul da dihijikeun jeung haji ya, karena bawa hadyu. Lalu nanti menunggu haji, jadi itu mungkin sampai 1 bulan. Sampai 1 bulan dagang jual beli ya, keur nyambung ongkos, nama keur nyambung makan, maka itu tidak dosa. Dan secara khusus meski dagang itu di pasar-pasar jahiliyah ya, di orang mah ayahnya pasar khusus orang kafir ya. Seandainya ada misalkan di Singapura ya, di Manado, boleh tidak ya dagang di sana, maka diperbolehkan. Kalau di Cibadak ya, misalkan kelenteng ya, orang Cina unggul, orang non muslim unggul, orang kafir unggul, boleh kita jual beli di sana, boleh. Atau baheula Kevo ya, Carrefour nu bogana orang kafir, orang Prancis.
Atau mun ayeuna pom bensin naon Shell naon deui Vivo cenah leuwih awet jadi lebih murah. Boleh tidak? Boleh secara hukum asal mah. Ngarah pemerintah Indonesia nya bersaing we. Petronas mah eta orang Islam. Boleh bertransaksi di pasar orang kafir juga dengan orang kafir, itu boleh, asal tentu di transaksi yang halal, di barang-barang yang halal, bukan barang-barang yang haram. Berikutnya hadis dari Ibnu Umar. Amr bin Dinar menjelaskan, kana hahuna rajulun ismuhu Nawas. Ada seseorang yang bernama Nawas, wa kanat indahu ibilun him. Dia memiliki unta-unta yang him. Unta-unta yang him itu yang mudah haus. Mun ayeuna mah mobil nu boros gitulah, motor boros, berian beak bensin. Jadi kan mahalnya unta juga kan bensinna teh air. Biasanya unta itu standar 2 minggu kuat teu minum, ieu mah saminggu geus kudu minum lagi, dan minumnya juga cukup lama. Cari airnya juga cukup susah. Ya mun aya nama kendaraan nu boros pan ngalieurkeun teh kendaraan boros teh. Fa dhahaba Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Lalu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pergi. Fashtara tilkal ibil, dan ia membeli unta-unta yang boros itu, yang milik Nawas itu, min syarikin lahu, dari serikatnya, serikat Nawas. Serikat itu join ya, kayak PT kan tidak didirikan oleh seorang, 2 orang, 3 orang, itu serikat ya. PT itu dalam bahasa Malaysia namanya syirkah ya. Perseroan terbatas itu syirkah istilahnya di bahasa Melayu. Faja ilaihi syarikuhu, lalu serikatnya itu datang kepadanya, kepada Nawas. Jadi Nawas dengan temannya jual beli unta, tapi ada unta yang boros, mudah haus, mudah minum. Nah, unta yang tadi itu ternyata dijualnya ke Ibnu Umar oleh serikatnya. Serikatnya kemudian lapor ke Nawas, bi'ana tilkal ibil, kita cenah sudah jual unta-unta itu. Faqala mimman bi'taha, kata Nawas, ke siapa cenah dijualnya? Qala min syekhin kada wa kada, itu cenah ke seorang syekh. Syekh teh juga diurang lahnya, ustad, ulama, sepuh yang begini-begini, gak kenal dia. Lah Ibnu Umar itu nya mun mah ketua MUI lah ya, Ibnu Umar itu, Ibnu Abbas, ulama-ulama besar di sahabat. Mereka tidak ikut politik. Ini kan kalau Umar, Ali, Utsman itu masuk lingkaran politik ya. Mun ayeuna malah Ustaz Aceh ngurenya, Ustaz JJ atau Prof Wildan masuk lingkaran politik. Ada juga ulama sahabat yang tidak masuk lingkaran politik, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Amr, Abdullah bin Amr, itu yang abadilah Ibnu Mas'ud. Eta mun abadilah teh namanya Abdullah, tidak masuk lingkaran politik ya. Ketika Ali bentrok jeung Aisyah, Ali perang jeung Jubair, mereka mah enggak ikut campur ya.
Baik ulah sahabat udah jadi ketua umumnya sarua wae urang mengaji. Teu kudu riweuh. Atau udah jadi presiden sawe da anger we. Nya Mang Udir dagang pisang ijo abdi anger ngajar lah teu ngaruh. Da aturan lain ku presiden ting ku DPR geus aya nya. Faqala lalu kata Naswaihak, aduh sia cilaka can. Daka wallahi Ibnu Umar. Kalau betul yang kamu ceritakan sehitu yang begini-begini, eta teh cenah Ibnu Umar, ulama. Cenah asa dosa masa kita jual unta yang boros ke ulama gitu. Jadi meureun mobil atau motor mah di showroom ya. Kan tahu tukang showroom, ieu mobil kumaha, mobil alus, mobil butut gitu. Ternyata mobil-mobil yang boros itu dijual nate ka ulama, udah dijual cenah Pak ke siapa ka, aduh ustaz teh biraku cenah menjual mobil yang gitu ke ustaz, tapi bukan berarti mobilnya haram dijual, boleh kan? Boleh. Hanya mobil itu memang ada kekurangan gitu. Motor itu ada kekurangan. Jadi si pedagang itu asa dosa, aduh cuma masa atuh ka ustad mending ngajual motor anu kitu, mobil yang begitu. Faja'ahu lalu Nawas datang ke Ibnu Umar. Inna syariki ba'aka ibilan himan walam ya'rif. Sesungguhnya serikatku ya, tadilah temanku atau manajerku lah gitunya, karyawanku telah menjual kepada Anda unta-unta yang boros. Jadi menjelaskannya itu sesudah jual beli ya. Karena memang nggak ada bedanya jika mobil orang tak apal pan itu boros atau irit ya, aican dipakai mah kayak geus dipakai sampai 2 poe baru tahu geuning boros mobil teh gitu. Meski misalkan mobil Avanza nya anger we aya nu boros aya nu irit. Jadi dijelaskannya itu sudah transaksi punten cenah Ustaz, itu unta-unta yang dijual itu unta-unta yang terlalu mudah minum. Walam ya'rifka, dan serikatku itu tidak kenal kepada Anda. Masa atuh cenah buat ke ulama, buat ke tokoh menjual unta-unta yang begitu. Qala fastakha, oh begitu, kalau begitu ambil atuh cenah. Tuntun istakhat istakon. Ketika Nawas falamma dzahaba yastaquha, mau pergi mengambil unta-unta itu lagi, qala Ibnu Umar berubah pikiran. Da'ha, udahlah ketang biarin aja, nggak apa-apa. Radina biqodoi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la adwa, kami ridho dengan putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa, jangan ada adwa. Arti asal adwa itu melebihi batas, melanggar batas. Konteksnya dalam kesialan, la adwa wala tiarota wala hamata wala sofaro gitu. La adwa itu tidak ada pemindahan penyakit. Pemindahan penyakit itu dalam makna 2. Kayak nu baheula rame di Masjid Agung. Jadi kalau ada orang yang sakit datang bari mau domba, jampi penyakitnya pindah kanu domba gitu. Nggak ada itu yang begitu. Yang kedua, la adwa itu maksudnya jangan menularkan penyakit. Kata Nabi, kalau ada unta yang sakit kulitnya,
jangan digabungkan dengan unta-unta yang sehat. La yuridu mumridun, saya lupa lagi istilah sehatnya apa ya. Anu gering jangan digabungkan dengan yang sehat. La adwa itu ada penularan penyakit itu. Jadi maksud la adwa itu nyatu anu apal geringna cacar nyatong sakola atuh der ketepakan lain. Kemudian kalau maksudnya pemindahan penyakit yang gaib, yang mistis, nggak ada itu, mitos. Wala tiarota itu merasa sial. Hari Senin mah poe sial moal dagang cenah gitu. Nah, nya sial we gitu. Cenah abdi mah teu dagang teh da sandrina para ruasa eta mah teu nanaon. Wala hamata itu buuknya burung hantu. Orang Arab kalau ada burung hantu itu simbol jangan jadi sapar. Mun ada burung hantu di halaman rumahnya, wah terjadi ini tanteng. Nah yang begitu-begitu nggak boleh. Tapi di sini nggak ada kaitannya. Ini kan transaksi dagang, bukan masalah penyakit, bukan masalah kesialan. Maka dari itu kata Ibnu Hajar, maksud Ibnu Umar la adwa di sini kembali ke makna asal. Jangan berlebihan, jangan melanggar batas, jangan berbuat dolim. Ibnu Umar merasa dia beli unta-unta yang boros itu ya salah dia sendiri, tidak teliti sebelum membeli. Dan yang dagang nggak ada salahnya dan memang boleh dijual ya. Kemudian kata Ibnu Hajar, ini juga jadi dalil bahwa si yang dagang itu harus menjelaskan, meski penjelasan itu bisa sebelum transaksi atau sesudah transaksi, dengan syarat kalau sesudah transaksi boleh transaksi dibatalkan. Tadi kan ini mau dibatalkan ya, jadi wajib jujur ya. Ini tadi serikatnya lupa menjelaskan. Kata para ulama di sini sebetulnya bisa dibedakan antara unta yang boros dan unta yang normal. Dibedakannya dari apa? Dari bau mulutnya. Jadi mungkin seserikatnya ini mengira bahwa Ibnu Umar itu udah tahu ini unta yang boros. Nyamun orang meuli mobil pan ditingali meureun merekna naon, Innova jeung Avanza nya pasti boros Innova. Tanya CC-na kan, CC-nya berapa? Ya cenah 2,5 nya aya 2,8 anu 1,8 pan teh isyarat boros tidaknya ya. Cuma mungkin enggak nanya lebih lanjut bahwa ini boros tidak, atau dilihat dari tahunnya ya. Dilihat dari knalpotna, knalpot tidak ngawan boros misalkan. Nah ini rupanya si serikatnya itu mengira bahwa Ibnu Umar itu udah tahu bahwa itu unta boros, tapi Nawas merasa dosa. Wah cenah bahwa Ibnu Umar te apal, serikatnya juga enggak menjelaskan, makanya dia menjelaskan sesudah transaksi dan menawarkan pembatalan. Ustadz, maaf, mobil yang Ustadz beli itu mah yang boros. Nggak apa-apa, jangan jadi aja, Ustadz ganti aja mobil ini gitu. Nah itu harus begitu transaksi dalam jual beli itu. Jadi harus jelas, harus menjelaskan. Tentunya sebelum transaksi, dan kalau sesudah transaksi harus dengan ada pilihan, boleh dibatalkan. Meski yang membeli boleh juga, ya udahlah nggak apa-apa, saya nggak mau melebihi batas, takut mendolimi ya. Ini yang begini dalam hadis Bulughul Maram ada man aqala musliman bai'atahu aqalallahu athratahu. Orang yang mengabaikan transaksinya
maka Allah akan mengabaikan dosa-dosanya. Bapak beli barang online dina gambarna ieu anu datangna beda, hejo kolot hejo ngora kan bedanya keur anu peneliti warna mah. Tapi baiklah, nah gitu, baiklah begitu itu mengurangi menghilangkan dosa bapak. Atau misalkan si penjual ya harusnya dia transfernya 250.000, ternyata 230.000, sigana salah ngetik 5 jeung 3 teh gitu. Katingalina 250 pas keterima transfer nah 230 itu 250, ya udahlah nggak apa-apa. Nah itu akolan gitu. Orang yang mengabaikan transaksi seperti itu, maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya. Ibnu Umar itu seperti itu ya. Jadi dalam hal-hal tertentu ya nggak apa-apalah ya. Cenah pasti rugi henteu ya. Kerugi-rugi henteu. Jadi ada kalanya rugi pan sekali-kali, bukan setiap kali transaksi begitu ya. Ya kayak tadi kan barangnya sama cuma beda warna ya. Meureun stok anu diminta nggak ada ya, adanya yang begini daekeuk teh kayak mun kan boleh dikembalikan asal unboxingna di kamera gitu. Nah yang seperti itu namanya aqalallahu aqala bai'atahu. Kemudian hadis berikutnya dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ama Hunainin. Kami ikut keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk perang Hunain. Perang Hunain itu sesudah Fatu Makkah ya. Hunain itu satu negeri yang kaya di Makkah, agak subur, dekat Taif ya, jadi dekat perkampungan, perkebunan, daerah luhur. Lalu kemudian dapat ghanimah. Ghanimahnya itu adalah baju besi. Baju besi itu mahal. Mun ayeuna naon atunya? Ya, pokoknya mah baju besi itu mahal. Ya, lebih-lebih dari pedang, lebih-lebih dari senjata. Fabi'tu dir'a, lalu aku jual baju besi itu. Fabta'tu bihi makhrofan fi Bani Salimah, lalu aku belikan tanah lahan ladang di Bani Salimah. Fa innahu la awwalu malin ta'assaltuhu fil Islam, itu adalah harta pertama yang aku jadikan modal untukku dalam Islam. Abu Qatadah ini masuk Islam sudah lama, baru beunghar teh sesudah perang Hunain. Ya, memang para sahabat rata-rata naik ekonominya itu sesudah perang Khaybar, perang Fatu Makkah tahun 7 ke sini. Sebelum nama ripuh gitu. Nah, tahun 7 ke sini sudah banyak futuh ya, penaklukan keluar, otomatis kan dapat ghanimah atau dapat kharaj, tergantung musuh. Kalau musuhnya tidak mau menyerahnya di perangan, otomatis hartanya dirampas. Kalau musuhnya mau menyerah, berarti bayar jizyah ya, atau bayar kharaj. Atau kalau musuhnya belum diperang, udah datang minta damai, bayar kharaj gitu istilahnya, itu bayar pajak, bayar upeti ya. Dan itu menambah kekayaan negara, dan kekayaan negara itu dibagikan untuk rakyat zaman Nabi. Ketika punya itu cenah dijual, dibelikan tanah ya. Ini ingat cerita kakek sayanya, ramanapun bapak, baheula cenah meuli tanah di Gang Bahpian
15 tumbak teh ngajual mesin jahit nya. Merek naon lah ayeuna mah boro-boro ngajual mesin jahit bisa meuli tanah nya. Ngajual mesin jahit teh kabeli tanah anu 15 tumbak teh dagang bahapian yang sekarang sudah dijual nya. Jadi ini dapat baju besi butuh tanah dijual kemudian dibelikan tanah. Ini hadis jadi dalil bahwa ayat-ayat Quran yang menjelaskan janji buat kaum mukminin kaya dengan perang itu boleh dijadikan niat, meski kata Nabi SAW di hadis-hadis, kalau tidak dapat tawakal kepada Allah gitu. Kan perang ada kalanya menang bebenangan, ada kalanya menang teu bebenangan gitu. Tapi memang Allah menganjurkan kita semangat berperang, ingin kaya. Wa maghanima katsiratan ya'khudunaha wa maghanima katsiratan ta'khudunaha. Itu 2 kali diulang dalam surat Al-Fat. Fa'ajjala lakum hadhihi ya wa kaffa aydiyan nasi ankum dan seterusnya. Jadi kita niat perang karena ingin ghanimah itu boleh, dan ghanimah itu untuk dijadikan modal hirup, beli tanah, beli rumah gitu. Boleh. Artinya kita hidup fisabilillah. Ya kayak kami kan hidupnya fisabilillah di pesantren ya, di madrasah, dapat jadi mata pencaharian. Hidup di masjidnya ngantau Masjid Al-Azhar padanya. Masjidnya masjid siga Masjid Agung, masjid di Madinah nya Masjidil Haram wah profesional atuh nya tukang ngepel na we gajina gede nya. Boleh tidak itu dijadikan mata pencarian ya untuk modal, boleh, halal, asal kalau tidak dapat tetap tawakal, bukan uring-uringan. Dapat alhamdulillah, tidak dapatnya tinggal neangan kan lain gitu. Tong ngandalkeun ti masjid, tong ngandalkeun ti pasantren, dan memang sakitu ayana ya. Kemudian Imam Bukhari menuliskan ini, boleh tidak jual beli senjata di masa fitnah. Masa fitnah itu masa perang saudara ya, muslim jeung muslim perang. Dalam hadisnya itu kan masa fitnah mah kita nggak boleh ikut perang, cicing kabur bawa ternak ke puncak-puncak gunung. Nah nya bisi maut jahiliyah. Hari maut syahid mah puguh musuhnya kafir. Ari mah Islam jeung Islam, nu maut nu maehan orang Islam, nu dipayahan orang Islam. Yang begitu namanya mati jahiliyah. Makanya hadis-hadisnya sabar, jangan berontak. Kalau berontak nanti mati jahiliyah. Pamarentah yang diberontak orang Islamnya juga diurang lah. Urang enak protes ke pamarentah, Jokowi Islam, pakai Ma'ruf Amin Kiai nya, Jenderalna Andika Perkasa Islam, polisi najan Kapolrina Kristen da kahanapna orang-orang Islam ya. Kayak lamun perang deh jadi Islam jeung Islam itu namanya mati jahiliyah. Kata Nabi sabar. Kalau punya harta ketika masa fitnah udah lari aja ke puncak gunung ngarah teu dia bawaan gitu, agar tidak ditarik-tarik ke pusaran politik ya. Maka dengan demikian berarti tidak boleh jual beli senjata di masa fitnah. Naon kaitanna jeung ieu nya, ini mah bukan masa fitnah, boleh. Tapi kalau di masa fitnah tidak boleh karena perangnya juga haram ya. Cekap pula lah sakitu ya, hadis-hadis yang kita bahas di bab bisnis ini, Kitabul Buyu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mangga bilih aya nu bade naroskeun. Cekap Pak Haji mau nambahan.
Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.